Itu banyak detail dari series Moon Knight yang akan segera tayang di akhir bulan ini. Marvel akhirnya sudah mulai mengungkap lebih banyak footage dan adegan-adegan terbaru dari Moon Knight, termasuk dengan perilisan sebuah fitur terbaru dari Moon Knight yang memperlihatkan para cast atau pemeran yang berkomentar mengenai series ini. Fitur tersebut memperlihatkan transformasi Moon Knight dan beberapa adegan-adegan tambahan yang belum pernah kita lihat dari trailer maupun TV spot yang sudah pernah diedarkan. There's chaos in you. The fun of Moon Knight is getting introduced to a new superhero in a new world. Seperti kata Ethan Hawke yang memerankan karakter Arthur Harrow dalam series ini, bahwa poin yang menyenangkan, kita akan diperkenalkan salah satu superhero baru ke dalam live action dengan dunia yang baru pula. Di awal video feature ini, kita langsung diperlihatkan detail transformasi karakter titular kita menjadi Moon Knight. Yang jadi permasalahan sekarang adalah identitas yang menguasai tubuh Mark Spector. Seperti yang kita ketahui, Mark Spector adalah penderita dissociative identity disorder, dan dalam teaser trailer sebelumnya terungkap bahwa identitas yang menguasai tubuh Mark Spector ini ternyata adalah Stephen Grant. Bedanya kalau dalam komik Stephen Grant ini adalah seorang pengusaha sukses, kalau di series ini sepertinya dia akan bertugas sebagai petugas di Museum Peradaban Kuno Mesir yang terletak di London, Inggris. I am Steven. Cukup menarik untuk melihat proses transformasi ini, yang mana tentu saja mengingatkan kita terhadap salah satu teknologi yang dikembangkan oleh Tony Stark untuk merancang armor Iron Man-nya, yang kita lihat dari film Avengers Infinity War, yang mana teknologi yang kita kenal sebagai nanotech tersebut kemungkinan terinspirasi dari Wakanda. Banyak yang percaya kalau teknologi yang digunakan oleh Mark Spector di sini adalah nanotech untuk membantunya bertransformasi menjadi Moon Knight. Namun sepertinya Mark Spector justru tidak menggunakan teknologi sama sekali, melainkan menggunakan magic. Mulai dari kedua matanya yang tiba-tiba mengeluarkan sinar berwarna putih, hingga kemudian seluruh kostumnya yang tiba-tiba muncul begitu saja menyelimuti tubuhnya sebagaimana layaknya mumi, dengan logo bulan sabit di dadanya, dan tentu saja dengan tudung kepalanya. Adegan ini juga sepertinya berlatar lokasi di Mesir, di mana terlihat melalui refleksi bayangan di dinding kaca bus di samping Moon Knight, kita melihat sekilas mirip seperti tulisan Arab. Dilanjutkan kembali di adegan berikutnya, di museum ada satu adegan baru di mana dia menatap ke cermin yang kembali melihat refleksi dirinya, namun terlihat jauh berbeda. Stephen Grant, seperti yang kita analisis di breakdown sebelumnya, sepertinya selalu mengenakan kostum atau outfit berwarna biru, namun melalui refleksi bayangan di cermin, dia malah melihat dirinya dengan wujud yang berbeda dan bahkan mengenakan kostum yang berbeda pula. Maka kemungkinan disinilah dia mulai menyadari bahwa ada karakter lain, ada identitas lain yang sebenarnya menjadi identitas asli dirinya, dan yang berusaha untuk mengungkap hal tersebut adalah Arthur Harrow. Adegan terbaru berikutnya adalah sebuah adegan kejar-kejaran yang melibatkan Mark Spector dan seorang penjahat. Ini merupakan detail yang baru, di mana latar lokasinya sepertinya berlangsung di Mesir. Sangat jelas terlihat dari papan pengenal toko dengan tulisan huruf Arab yang merupakan toko perlengkapan bayi dan anak-anak, juga dengan struktur tata bangunan dan perawakan orang-orang di sekitarnya, sampai dengan wanita yang berhijab. Untuk saat ini saya mencurigai kalau ini sebenarnya adalah Mark Spector, bukan lagi Stephen Grant. Apalagi petunjuk yang ditinggalkan selain latar lokasi adalah kostum yang digunakan, di mana melalui refleksi cermin di adegan sebelumnya, Stephen Grant melihat dirinya melalui refleksi cermin dengan menggunakan kostum berwarna hitam. Maka cocokologi kita sekarang, Stephen Grant mungkin identik dengan warna biru, sementara Mark Spector justru identik dengan warna hitam. Kita lalu diajak untuk menelusuri sebuah ruangan yang mana sepertinya ini merupakan ruangan yang berada di dalam piramida, yang menunjukkan beberapa patung dewa-dewa Mesir, seperti misalnya ada dewa Thoth yang merupakan God of Wisdom, Magic, Science, dan Art. Lalu ada dewa Ra yang merupakan God of the Sun atau dewa matahari, dan bahkan dideskripsikan sebagai the creator of the universe and the source of life. Dewa yang satu ini sebenarnya sangat menarik dan sering dikait-kaitkan dengan karakter yang diperankan oleh Ethan Hawke, yaitu Arthur Harrow. Yang di tengah ada dewa Isis yang merupakan ibu dari semua dewa-dewa Mesir. Kemudian ada Horus, serta yang paling sebelah kanan kita kenal sebagai dewa Bast yang sempat muncul dalam film Black Panther, yang mana dalam mitologi kuno Mesir dia dikenal sebagai Dewi Kucing, Goddess of Cat. Nah, sebelumnya memang ada desas-desus yang mengatakan bahwa di sini kita akan diperlihatkan hubungan antara dewa Bast dari Black Panther dan juga dewa Khonsu yang diceritakan membangkitkan Mark Spector dari kematiannya di dalam komik, hingga Mark Spector dijadikan sebagai avatarnya di bumi untuk membasmi kejahatan, dan jadilah Mark Spector sebagai Moon Knight. It's a real legitimate character study.
I can't tell the difference between my waking life and dreams. Klip berikutnya memperlihatkan kita Mark Spector yang mungkin baru saja bangun dari tidurnya dan menemukan dirinya berada di sebuah ruangan di mana sekali lagi ini berada di Mesir. Yang jelas terlihat dari pemandangan ketika dia membuka tirai jendelanya, dari kejauhan terlihat The Great Piramida Mesir. Di sini juga sangat jelas kita melihat Mark memegang sebuah botol yang kemungkinan itu adalah sebuah botol minuman keras yang membuatnya tidak sadarkan diri, dan ketika terbangun dia mendapati dirinya sekarang sudah dikuasai oleh kepribadian dirinya yang lain yang mungkin tidak menyadari bahwa dia berada di mana. Berjalan masuk ke sebuah lorong, Mark Spector akhirnya bertemu dengan patung Dewa Honsu. Kemungkinan besar inilah untuk pertama kalinya Mark Spector bertemu dengan dewa yang akan terus menghantuinya tersebut. Berpindah ke klip atau adegan terbaru berikutnya memperlihatkan Mark Spector terjatuh dari sebuah gedung dan ketika mendarat dia melakukan superhero landing. Tapi dalam wujudnya tidak lagi sebagai Mark Spector, melainkan Mr. Knight. Nah, Mr. Knight ini juga merupakan salah satu kepribadian yang ada dalam diri Mark Spector, dan bisa dibilang inilah kepribadian yang paling penting di antara semuanya, karena dialah yang menghubungkan semua kepribadian yang ada dalam Mark Spector sehingga bisa saling berkomunikasi dan bisa saling bekerja sama satu sama lain. Our job was to kind of put a lens on the things that had the most dramatic juice and ultimately take the mental health aspect incredibly seriously. Beralih ke beberapa adegan berikutnya yang merupakan adegan pengulangan dari trailer dan teaser yang sudah dirilis oleh Marvel Studios, dan kali ini Oscar Isaac menjelaskan karakter yang dia perankan merupakan karakter yang memiliki gangguan mental yang sangat serius, dan aspek inilah yang akan diperlihatkan oleh Marvel Studios. Seperti yang kita ketahui, Mark Spector memang mengalami gangguan dissociative identity disorder di mana dia memiliki 5 kepribadian di dalam dirinya. Namun uniknya, kelima kepribadian tersebut justru bisa bekerja sama satu sama lain dan membuat dirinya bisa menjalankan misinya sebagai vigilante. The way we're tackling the story, we learn about Stephen and then learn about Mark. What's wrong with you, Mark? Why did you call me Mark? And they're the same person. Berganti ke scene berikutnya memperlihatkan kerjasama antara karakter yang dimainkan oleh May Calamawy yang dalam trailer sebelumnya terungkap kalau dia memainkan karakter Layla bersama-sama dengan Mark Spector. Inilah yang menjadi jawaban ketika Stephen Grant menerima panggilan telepon dari Layla yang memanggilnya dengan nama Mark. Ternyata kedua orang ini memang pernah terlibat kerjasama atau partner ketika menjalani sebuah misi di Mesir. Namun masih belum jelas mengenai karakter Layla ini, karena dalam komik tidak pernah ada karakter wanita yang terkait dengan Moon Knight atau Mark Spector yang bernama Layla tersebut, kecuali jika Marvel Cinematic Universe kembali menggunakan karakter baru. Meskipun dalam komik kita mengenal karakter Layla Miller yang sebelumnya sudah pernah kita jelaskan bahwa karakter Layla Miller ini adalah seorang mutant yang bahkan juga memainkan peran penting dalam buku komik House of M. Dia termasuk salah satu karakter yang bisa kebal terhadap warping reality yang diciptakan oleh Wanda Maximoff alias Scarlet Witch, dan juga bahkan mampu mengembalikan ingatan beberapa karakter dengan menggunakan kekuatannya. Dan kemampuannya yang paling overpower adalah dia bisa membangkitkan semua makhluk yang mati, bisa menyembuhkan orang lain, dan bahkan memiliki kemampuan sihir. Mengingat Marvel Cinematic Universe sekarang ini sudah bergerak di ranah sihir, maka bukan tidak mungkin Layla yang dimaksud di sini adalah Layla Miller. Meskipun di IMDb dia dikreditkan sebagai Layla El Fawli. Segala sesuatu mungkin saja akan terjadi, seperti bagaimana Marvel Cinematic Universe memperlakukan Wanda Maximoff dan Pietro Maximoff yang di sini tidak diceritakan sebagai mutant, karena ini berkaitan dengan mitologi Mesir. Setelah sebelumnya kita mencurigai kalau Arthur Hero mendapatkan kekuatannya dari salah satu dewa Mesir, yaitu Ra, dan dia kemungkinan akan menjadi Sun King, maka Layla sendiri juga bisa saja mendapatkan kekuatan dalam series ini melalui salah satu dewa mitologi Mesir. Namun itu hanya sekedar teori saja. Yang jelas melalui scene ini kita bisa menebak kalau kedua karakter ini sebenarnya adalah arkeolog yang sedang menjalankan misinya untuk meneliti atau menginvestigasi mengenai mitologi dewa-dewa Mesir. Kebetulan di scene setelahnya, dalam klip behind the scene, kita bisa menemukan di museum ada sebuah buku yang merupakan buku investigasi dewa-dewa kuno Mesir. The tone is like Fight Club meets Indiana Jones. It's a bit dark at times.
to tie it into something so vast and supernatural. May sendiri mengibaratkan series ini merupakan gabungan atau kombinasi antara dua film terkenal, yaitu Fight Club yang ceritanya sebenarnya berfokus juga terhadap penderita dissociative identity disorder, dan yang satunya lagi adalah Indiana Jones yang merupakan film petualang. Dari sini saja kita sudah bisa membayangkan akan seperti apa series Moon Knight nanti, yang lagi-lagi bisa dibilang sebagai salah satu proyek eksperimental Marvel Studios lainnya. Sementara di scene lainnya, dia berdua dengan Mark Spector menjelajahi sebuah landmark yang berada di Mesir, yang kemungkinan scene ini berkaitan dengan scene sebelumnya. Hingga kita melihat Mark Spector tiba di sebuah ruangan kuno yang tadi kita lihat di awal video, dan kali ini dia disambut oleh seorang wanita yang mengenakan gaun berwarna merah, sementara di depannya terlihat seorang pria yang juga berjalan seolah bersiap untuk menyambut kedatangan Mark Spector. Berpindah ke scene lainnya, Mark kembali berada di sebuah ruangan yang minim pencahayaan, dengan tembok-tembok di sekelilingnya terdapat mural atau gambar-gambar dewa Mesir. Every aspect of this show has a duality, and we've shifted the paradigm. For me, what's really exciting is that it's totally unpredictable. Ethan Hawke lalu menjelaskan bahwa semua aspek dalam series ini memiliki duality. Nah, di pembahasan kita sebelumnya, kita sempat menerka-nerka kalau Arthur Harrow ini sebenarnya merupakan karakter penggabungan atau kombinasi antara Dr. Arthur Harrow seperti yang ada dalam komik dengan seorang pasien yang akhirnya menjadi avatar untuk Dewa Matahari Mesir yang kita kenal sebagai Sun King. Sama halnya dengan Mark Spector yang menjadi avatar untuk Dewa Khonsu. Nah, di sebuah scene kita bisa melihat Dewa Khonsu, Mr. Knight, dan Layla sedang menatap sebuah proyeksi energi yang berwarna ungu yang entah dari mana datangnya dan entah apa yang terjadi pada saat itu. Sementara di scene berikutnya kita melihat Arthur Harrow bersama-sama dengan rombongannya tiba di sebuah lokasi di Mesir dengan sebuah benda yang cukup asing di tangannya yang dapat dia kendalikan. Ini mengingatkan kita terhadap salah satu scene yang ada dalam film Eternals ketika Phastos menggunakan sebuah benda ciptaannya untuk melacak keberadaan Domo. Mungkinkah benda tersebut memiliki fungsi yang sama seperti yang digunakan oleh Phastos dalam film Eternals? Dari keseluruhan pembahasan kita untuk feature video yang baru saja dirilis oleh Marvel Studios untuk series Moon Knight ini, kita sudah mendapatkan gambaran bahwa ternyata dalam versi live action nanti hanya akan ada dua kepribadian Mark Spector, yaitu Mark Spector sendiri dan Stephen Grant. Kita